Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Ahmad Ilyas Sudansyah. Di sini dalam video ini saya akan melakukan remake tentang persiapan dinas masinis dan pengetahuan instrumen kabin lokomotif. Alur dinasan masinis yaitu masinis harus bersiap 2 jam sebelum keberangkatan saat mengambil lokomotif. Asisten masinis dan masinis datang ke KAUPT untuk melihat papan pengumuman. Setelah itu masuk ke penyelia, melihat jadwal dinasan, lalu mengisi jadwal hadir dan melakukan asesmen kesehatan di pos kesehatan. Selanjutnya, masinis mendapatkan surat layak dinas dari pos kesehatan. Setelah itu, masinis melakukan kembali ke KAUPT Kru lagi dan menghadap penyelia, lalu menunjukkan surat layak dinas. Selanjutnya, masinis dan masinis akan melakukan rujuk sebut. Yang kedua, kecakapan asisten masinis dan masinis. Yang ketiga, inventaris pelengkap. Yang keempat adalah asesmen menyatakan siap dinas. Yang pertama, rujuk sebut, di mana masinis dan asisten masinis menjalani lintas yang peralatan sinyalnya mekanik, maka yang ditunjukkan adalah di lintasan mekanik. Lalu ketika melewati di mana sinyal elektrik, maka tujuk sebutnya yaitu elektrik semua. Setelah tujuk sebut dilakukan penyelia dan masinis dan asisten masinis wajib tujuk sebut di mana ada 10 item yang dinilai. Jika 10 itu memenuhi, maka akan berlanjut ke asesmen selanjutnya. Jika tidak memenuhi salah satunya, maka dilanjutkan oleh masinis yang lain yang ada. Setelah tunjuk sebut selesai, kelengkapan masinis meliputi sertifikat yang dimiliki, misalnya yang dinas muda dan utama, maka yang ditujukan yang pertama dan kedua. Jika masih media dan asisten yang muda, setelah itu asisten masinis dan masinis wajib menunjukkan brevet kecakapan menggunakan lokomotif seperti SIM. Di belakangnya ada tabel-tabel. Ketika masinis itu bisa mengoperasikan CC201, maka di kotaknya dilingkari merah. 203 206 dilingkari merah. Setelah itu diuji coba kecakapannya. Ketika Tremek disebutkan Tremek C, Tremek D, Tremek E, dan lain-lain, itu wajib diketahui semua masinis. Jika lokomotif berjalan sendiri, kecepatan maksimalnya berapa? Ketika membawa KRTA berapa? Maksimal 70 KRTA berapa? Itu wajib diketahui oleh seorang masinis. Lalu setelah itu cek kelengkapan inventaris pelengkap, yaitu ROG masinis dan ROG asisten masinis wajib sama jamnya. Setelah itu peluit senter itu wajib dibawa. Setelah lengkap, masinis dan asisten masinis wajib membawa buku yang tertulis bahwa saya siap berdinas dengan tanda tangan masinis dan asisten masinis itu sendiri. Setelah itu penyelia menerbitkan STD dinas dan dibawa ke petugas depo. Di depo petugas cek dari cek akan melakukan pengecekan rangka luar maupun bawah dan atas. Bagian luar dicek, di depan bumper, kopler, sanggar blade dan rantai dicek, dan juga kopler untuk membuka juga dicek. Udah bagus sebelum. Lampu kabin juga dicek, lampu kabut, lampu semboyan juga dicek juga.
lampu sorot utama itu pecah atau tidak nanti juga dicek. Satu, bagian samping dicek, bogi dan tekanan bahan bakar. Bogi dicek apakah boginya nanti ada yang nyangkut atau tidak, remnya tebal atau tipis, lalu bahan bakarnya masih berapa, nanti dicek semua. Di belakang juga dicek semua, bumper juga, brake-nya juga, sampai kanan kiri juga sama dicek semua. Setelah rangkai bawah maka pindah ke atas, mungkin bagian kanan kirinya mesin, mungkin mesinnya terbuka atau tidak, lalu bagian atasnya terbang asapnya tertutup atau tidak. Lalu setelah itu pengecekan radiator, ada rembesan air atau tidak. Setelah dinyatakan bagian atas lengkap, maka masinis akan masuk ke dalam kabin melakukan pengecekan go-no-go item dan semuanya itu wajib dilengkapi, yaitu seluruh lokomotif, lampu sorot utama, wiper, lampu tabin, lampu lokomotif, speedometer, pemadam api, previous, kebuk dan logo track. Setelah terpenuhi, maka masinis akan menandatangani T200 atau lembar cek lokomotif dari petugas daily check. Setelah itu setelah terima lokomotif oleh petugas daily check dan diberikan gagang kepada masinis. Setelah itu masinis masuk kabin dan mengecek rem statis dan cek modulasi, lalu masinis siap langsir ke emplasmen. Setelah itu ada juga prosedur masinis berganti di lintas. Sebelumnya itu yaitu masinis sudah datang 45 menit sebelum keberangkatan, datang ke PT Kru. Bedanya setelah dari PT Kru tidak ke depo, tapi langsung ke PAP untuk menerima lapka, tanda tangan. Setelah kereta akan datang, masinis menuju peron paling ujung di mana lokomotif berhenti. Setelah itu KA datang, masinis wajib berdiri di samping kabin lokomotif untuk serah terima, dan masinis yang menyerahkan akan memberikan informasi bahwa jika lokomotif normal, mesin normal, go-no-go lengkap, event harus lengkap, maka lokomotif aman tanpa pengecekan. Setelah itu tanda tangan serah terima lokomotif sudah dilakukan, lalu masinis ada yang biasanya melepas gagang reverse dulu, diberikan masinis pengerti, ada yang masih tertancap juga. Tapi sesuai SOP, setelah keluar dari kabin masinis harus dilepas gagangnya tadi. Setelah itu masinis masuk uji rem statis, langsung pengecekan inventaris go-no-go item sudah lengkap, lalu cek modulasi. Setelah cek modulasi 9.40 berangkat, masinis melakukan pengereman dinamis. Setelah rem dinamis berjalan lancar, maka masinis berangkat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebelum masuk kabin, selanjutnya untuk cek modulasi sendiri meliputi pertama yaitu nomor lokomotif, kru KA yang menjalani, kelengkapan go-no-go item, lalu biasanya ada tambahan-tambahan semisal masinis melaporkan lokomotif berjalan biasanya masa 1 traksi motor, kalau normal 6, lalu beban yang dibawa berapa ton nanti, lalu transformasi dan inventaris pelengkap juga disebutkan biasanya. Jadi contohnya misalnya bawa lokomotif KA 2 Argo Wilis, lokomotifnya CC 20610, masinisnya
A dan B. Nanti cek modulasi Bravo dari log size 20610 menjalani ke A2 Argo Willis. Apakah terkopi? Menanyakan kepada pusat kendali. Lalu pusat kendali menimpali terkopi Bravo bagaimana modulasi balik. Ketika suaranya jernih, modulasi dari pusat kendali diterima bagus di lokomotif. Selanjutnya go-no-go item lengkap terpenuhi. Masinis yang menjalani Sen A dan B membawa 390 ton stand formasi 6K1, 1M, 1P. Berarti 6 eksekutif, 1 mematang dan 1 membangkit. Mungkin biasanya seperti itu untuk cek modulasi, seperti itu aja. Lalu setelah itu Pusdal akan memberikan informasi tambahan yang ada, yaitu pertama memberikan perhatian kepada masinis untuk awas terkopi Bravo, terima kasih atas cek modulasinya. Berikan dashboard. Semoga berjalan selamat sampai tujuan. Jangan lupa 7 bunyi dilaksanakan. Selanjutnya standby monitor. Setelah selesai, maka masinis hubungan dengan pusat kendali. Ketika terjadi hal satu atau masinis menerima informasi dari pusat kendali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.